Teman-teman ini dari yang hadir nih dari kota mana aja? Dari ada Andre, Om Andre dari Kalimantan. Terus ada Om Hadi dari Tabalong, Om Lutfi dan ada Om Jondo dari Wonosari. Oh, banyak ya. Surabaya hadir. Wih, mantap. Terus Kendari, Banjarmasin. Woi, mulai ramai. Tangerang hadir, Lampung, salam. Woi, Lampung, salam. Terus dari mana lagi nih yang datang? Dari Medan, Om Jepo. Om Diga dari Singapura. Wah, ada pelapak luar nih. Selamat datang Om Diga. Terus dari Om ada Tante Li, oh Om Li dari Surabaya. Mangkorlap, oh Om Lutfi. Ini Om Lutfi Bogor. Hadir. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk nonton webinar kali ini. Selamat datang. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi saya bukan sebagai mentornya atau yang uh, gurunya, tapi kita sama-sama sharing aja tentang apa yang saya tahu dan pengalaman saya selama ngelapak di Bukalapak itu bagaimana, khususnya mau bahas tentang gimana sih penulisan-penulisan yang ada di lapak seperti judul lapak, deskripsi produk, deskripsi lapak dan catatan pelapak, semuanya pokoknya yang ada tulisannya itu akan kita bahas di sini. Seperti itu. Oke. Gresik udah hadir. Wih, makin ramai. Bogor, oh Bogor. Kebetulan saya juga dari Bogor ya. Tadi berangkat ke sini hujan deras sampai di Jakarta tadi. Lumayan Bogor hujan terus ya akhir-akhir ini. Terus ada Om Muhammad Ali dari Jogja. Ada Kurnia, ada Bang Kinang. Palembang, Ustadz, Pak Ustadz dari Palembang. Halo. Sidoarjo, halo. eh Oke, udah hadir. Kira-kira udah berapa orang yang datang? Udah lumayan banyak. Eh, saya mau kenal-kenalan nih. Kan tadi udah kenalan teman-teman semua yang hadir. Sekarang giliran saya. Perkenalkan, nama saya Naufal atau orang-orang Bogor tuh biasa nyebut saya Om Nopal. Nama lapak saya Silverstone. Terus jualannya saya fokus ke produk-produk fashion, khususnya fashion pria yang terbuat dari kulit. Jadi leader product gitu dah. Terus udah berapa lama? Kalau akun saya itu dari 2013 bikin akun Bukalapak dengan nama Silverstone juga, karena waktu itu udah mulai jualan juga. Mulai aktif di komunitas itu dari tahun kemarin. Terus itu saya mulai lapak sewaktu saya masih kuliah ya, kuliah di Bogor. Jadi sambil kuliah sambil jualan, dan setelah lulus saya kerja juga di kampus, sempat kerja di kampus hanya 1,5 tahun. Lalu setelah dari kampus, ya saya memutuskan untuk fokus ngelapak karena uh, ada ada sisi kepuasan tersendiri saat kita mampu untuk memuaskan konsumen kita gitu akan dari produk-produk kita. Nah, dan juga ya ujung-ujungnya itu penjualannya lebih tinggi seperti itu. Ya, kita masuk topik aja langsung ke tentang copywriting. Langsung ke ini ya, slide tentang copywriting. Sekali baca langsung closing, orderan numpuk sampai keriting. Ini adalah thread yang saya buat di forum komunitas sekitar bulan
Agustus ya, Agustus setelah Lebaran tahun kemarin. Dan ini screenshot dari thread saya, dan itu udah dibuka forum. Nah, di buka forum tersebut, kenapa saya share-share trik dan tips itu? Karena ya seperti yang Om Tante ketahui, banyak sekali informasi-informasi yang bisa didapatkan dari forum komunitas Bukalapak. Seperti contohnya salah satu yang saya tulis ini, tips dan trik membuat deskripsi yang baik. Langsung aja, ini salah satu contoh dari copywriting. Kenapa? Ini kan gambar. Mungkin Om dan Tante taunya copywriting adalah suatu tulisan. Nah, ini gambar yang ada pada header dari lapak saya. Jadi gambar dari lapak itu pun bisa kita jadikan suatu identitas. Jadi untuk meyakinkan calon pembeli yang masuk lapak kita. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi jangan disepelekan header pada lapak kita. Yang kedua ini ada lapak-lapak teman-teman dari komunitas Bogor. Ada Om Opik yang jual jam tangan, dan ini jual kaos warna-warni, lalu aksesoris sepeda. Semuanya berkarakter dan semuanya menurut saya bagus. Makanya saya contohkan di sini. Ya, mengacu pada copywriting itu sendiri. Copywriting itu salah satu teknik yang digunakan untuk menghasilkan penjualan dengan media tulisan. Jadi dengan tulisan yang harus garis bawah itu adalah tulisan persuasif yang dapat mensugesti pembeli dari produk yang kita tawarkan. Yang harus ditekankan lagi adalah dalam sekali baca. Karena Om dan Tante ketahui, untuk setiap klik yang dihasilkan oleh promote kita itu tidak gratis, dan kalau bisa semuanya efektif. Sekali klik dia langsung beli. Seperti itu. Itu tujuan dari copywriting juga. Nah, lalu copywriting di Bukalapak. Intinya adalah pembeli yang masuk itu kita buat mau membaca. Karena kalau dia tulisan kita awalnya nggak menarik, dia pasti nggak bakalan baca gitu kan. Lalu dengan dia membaca, dia berminat untuk membeli. Baru berminat aja loh, belum yakin untuk beli. Nah, yang ketiga adalah kita yakinkan dia untuk membeli. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu goalnya adalah pembeli happy, lalu mendapatkan feedback positif. Seperti itu. Karena kalau feedback negatif itu harus ada yang dievaluasi lagi, apakah salah produknya, apakah salah di mana. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya untuk menghasilkan copywriting yang bagus? Caranya adalah kita harus tahu siapa pasar kita sebenarnya. Jadi misalkan kalau saya adalah pelapak yang jual fashion cowok, fashion pria kantoran seperti bapak-bapak. Nah, nggak mungkin dong di deskripsi saya tulis ready stock, jaket kulit keren, ayo di order sis. Nah, kan nggak mungkin. Jadi kita harus tahu siapa pasar kita gitu. Kalau Om Tante jualan jilbab, mungkin kata sapanya harus diganti menjadi sis atau bunda gitu. Kalau yang jilbab agak ke pasmina yang target pasarnya lebih ke wanita-wanita 35 ke atas, ya mungkin kata-katanya harus diganti seperti ya bunda, atau penjual yang jualan perlengkapan bayi. Nah, itu mungkin bisa diganti. Jadi nggak mungkin ada orang jual misalkan popok celana, lalu kalimat sapaannya gan gitu, Om Tante ayo beli gitu, kan nggak mungkin. Jadi kita harus tahu terus apa yang mereka butuhkan. Nah, kalau gampangnya begini, misalkan Om Tante mau ngincar pasarnya pengendara motor. Nah, yang dibutuhkan kan
otomatis sarung tangan seperti itu, sarung tangan, jas hujan. Nah, jadi lapaknya itu akan kuat gitu seperti itu. Terus kenapa harus beli? Apa bagusnya sih? Bagusnya bedanya apa dengan produk lain? Nah, itu harus harus dijelaskan di deskripsi lapaknya. Karena semakin semakin detail dari produknya itu akan semakin meyakinkan calon pembeli untuk membeli produk yang kita tawarkan gitu. Yang penting adalah kita fokus ke manfaat produknya yang akan kita jelaskan itu. Ini juga nggak kalah penting, kita sebagai pelapak, saya asumsikan yang hadir di sini mayoritas pelapak ya, karena pembeli kita asumsikan aja ya, penjual itu adalah ahli dari produk yang dia jual gitu. Saya contoh, saya pernah pengen beli handphone, dan saya tanya waktu itu ya hampir teknisnya ya tentang kameranya, dan dia nggak bisa jawab. Akhirnya saya beralih ke pelapak yang dia tahu betul dengan jualannya gitu. Jadi kalau bisa, walaupun om dan tante misalkan reseller, itu juga harus harus kita tanyakan ke suppliernya tentang detail dari apa yang kita jual seperti itu. Nah, ini juga produk kita adalah kebutuhan mereka. Jadi yakin aja kalau kalau apa yang kita jual itu apa yang mereka butuhkan. Jadi orang yang mampir ke lapak om dan tante nggak mungkin ujuk-ujuk datang gitu kan. Saya mau nyari jilbab, nggak mungkin saya masuk ke lapak suplemen pria gitu kan, nggak mungkin. Jadi mereka yang udah masuk ke lapak pasti mereka mencari sesuatu di lapak om dan tante. Nah, orang-orang yang udah masuk ke lapaknya itu harus benar-benar diyakinkan untuk membeli. Jangan sampai dia mampir ke toko sebelah, ke lapak sebelah, kalau bisa seperti itu. Nah, setelah kita bahas tentang produknya, kita bahas ke judul dari lapak. Nah, macam-macam sih, macam-macam teknik ya, cara tentang bagaimana menggunakan kalimat-kalimat yang menarik ya. Kalau saya sering pakai sih yang contohnya adalah ini, terlaris gitu-gitu, termurah, bestseller. Walaupun itu lapak waktu kita bikin belum ada view-nya kan waktu kita bikin lapak ini. Nah, dengan PD saja kita buat itu bestseller, itu nggak salah kok, nggak ada yang salah. Itu kan untuk menarik perhatian. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah dari judul produk itu baiknya baiknya adalah 70 sampai 130 karakter, jangan lebih. Karena yang dibaca oleh ini CEO dari Google biasanya itu hanya 70 karakter awal dan 3 kalimat pertama. Jadi kalau bisa jangan boros-boros karakter ya Om Tante. Seperti itu. Terus Om dan Tante kalau bisa di deskripsi produk itu harus seperti berbicara secara langsung. Saya banyak menemukan lapak-lapak yang to the point gitu. Itu nggak salah, itu nggak ada yang salah. Tapi kalau menurut saya alangkah baiknya kita berjualan dengan komunikasi yang baik. Jadi banyak terutama lapak-lapak elektronik ya, itu dia langsung nunjukin speknya. Ada juga beberapa lapak fashion, dia langsung ke spek produknya. Jadi nggak ada intronya gitu. Menurut saya itu kurang menarik. Memang nggak salah, tapi kurang menarik gitu, dan kurang meyakinkan. Jadi kita nggak tahu siapa ini sellernya. Nah, terus jangan lupa tentang beri manfaat tentang produknya. Kita jualan produk pasti ada keunggulannya. Nah, itu harus ditulis. Itu wajib ditulis. Jangan sampai kita nulis spek misalkan panjang lebar tinggi, tapi kita nggak tulis keunggulan produk ini apa, manfaatnya untuk apa gitu. Nah, lalu informasi spesifikasi produk sedetail mungkin. Ya, jadi seperti itu untuk deskripsi. Nah, yang tidak kalah penting adalah
memberikan bonus free, misalkan free box eksklusif gitu, misalkan kalau om dan tante jualan jam tangan atau apa, free box eksklusif. Atau kalaupun tidak ada free-nya, saran saya mendingan di beberapa lapak, alangkah baiknya ada lapak yang bundling gitu, bundling dengan produk lain agar lebih menarik. Dan yang penting dia bonus itu punya nilai tambah dan harus relevan dengan produk yang dijadikan bonus. Misalkan kita ambil contoh, beli sepatu gratis kaos kaki. Nah, itu masih masih nyambung kan? Beli sepatu gratis kaos kaki atau beli sepatu gratis tali sepatunya, tali sepatu cadangan maksudnya. Nah, seperti itu. Mungkin yang tidak nyambung itu misalkan misalkan kita beli jilbab gratis panci, itu kan nggak terlalu masuk ya, cuman nggak ada salahnya sih. Mungkin seperti itu. Jadi harus nyambung dengan produk yang utamanya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan beli bacan gratis box, beli jilbab gratis piring, beli sepatu gratis sandal gitu-gitu. Nah, kalaupun tidak ada gratisannya, mungkin ini nggak usah dijadiin contoh ya. Beli jaket kulit gratis doa masuk surga. Nah, itu juga oke juga sih. Nggak ada yang salah, semuanya benar. Nah, cuman tinggal yang mana yang efektif gitu kan. Om Tante bisa menilai dari contoh-contoh di atas. Nah, yang ini poin yang selalu ada di lapak saya. Walaupun Bukalapak memang menjamin Bukalapak memang menjamin produk yang tidak sesuai bisa dikembalikan. Ya, itu sudah pasti dan sudah aturan mutlak ya. Namun kenapa saya tuliskan lagi di deskripsi saya? Karena banyak pembeli yang masih ragu gitu. Pembeli-pembeli kita masih ragu dan masih awam soal belanja online. Jadi baiknya kita tulis jaminan-jaminan ini seperti itu. Nah, saya selalu pakai 3 poin ini dalam lapak saya. Yang pertama adalah foto real, kondisi sebenarnya, garansi produk. Misalkan produknya tidak sesuai, warnanya beda, itu bisa ditukar. Nah, kalau om dan tante penjual elektronik, mungkin bisa kasih tulisan packing menggunakan bubble wrap, dijamin aman 100% sampai di tangan Anda gitu. Itu juga bisa jadi poin juga untuk dituliskan di deskripsi om dan tante. Nah, sudah masuk ke jaminan. Lalu ini yang nggak kalah penting ya menurut saya. Ini semua lapak saya kalau om dan tante perhatikan, ini selalu ada salah satu dari kalimat ini. Kenapa? Karena kita dapat menimbulkan kecemasan pada calon pembeli. Jadi setelah dia baca dari awal manfaat produknya, tentang siapa lapak kita, tentang spesifikasi produknya, dan di akhir deskripsi kita memberikan mereka kecemasan. Atau kalau om dan tante sering lihat iklan di TV, walaupun singkat tapi dia selalu berikan satu closing statement yang lumayan canggih ya menurut saya. Nah, seperti ini, stoknya terbatas, buruan order sekarang. Sekarangnya diklik di caps lock karena untuk menekankan gitu. Selagi masih promo, order sekarang, tunggu apa lagi, klik beli sekarang gitu. Atau bisa juga digabung, tunggu apa lagi, selagi masih promo dan stoknya terbatas, buruan order sekarang juga gitu kalau mau ngotot ya. Kalau saya sih pakai salah satu aja gitu udah cukup. Nah, ini lapak saya, salah satu lapak saya. Nah, di lapak ini bisa om dan tante lihat pada bagian alinea pertama, saya cantumkan di situ best seller ya. Sudah 50 piece, ini order bulan Oktober ya. Sudah 50 piece dibuka lapak begitu gitu. Nah, itu kan best seller sebenarnya nggak best seller banget sih, masih ada lapak-lapak jaket kulit yang penjualannya lebih banyak. Tapi saya klaim kalau produk ini best seller. Untuk apa? Untuk menarik perhatian pembeli gitu.
yang masuk. Lalu pada bagian kedua saya jelaskan tentang manfaat produk. Manfaat produk ini apa? Produk ini apa gitu. Nah, saya terangkan di situ cocok di berbagai aktivitas berkendara. Mungkin kedengarannya terlalu berlebihan ya. Tapi memang kalau sudah dibaca pasti dibaca gitu Om dan Tante. Itu mengurangi keraguan dari calon pembeli kita. Seperti itu. Lalu tidak kalah penting yang tadi sudah saya jelaskan, spesifikasi produk seperti warna dan bahannya. Terus kalau main ada size, dia pakai apa, SML XL, tingginya berapa, lebarnya berapa, itu harus ditulis semua. Banyak lapak fashion yang saya lihat dia cuma mencantumkan SML XL, padahal kalau kita bikin baju, bikin pakaian itu setiap konveksi pasti punya standarnya sendiri. Jadi alangkah baiknya kita tulis semua, tingginya berapa senti, ininya berapa senti, seperti itu. Jangan cuman tulisan SML XL dan XXL. Nah, itu kurang jelas menurut saya. Lalu ini juga ini bukan spesifikasi ya, ini jaminan yang tadi saya kasih tahu bahwa jaminan itu sangat penting. Jadi saya di situ menekankan kalau dijamin sesuai dengan foto gitu. Om dan Tante tulis aja. Walaupun Om dan Tante misalkan ngambil dari internet, karena Om dan Tante nggak punya kesempatan untuk foto produknya, tapi Om Tante yakin kalau produknya sesuai. Nah, Om kasih jaminan aja. Jaminan sesuai dengan foto, semua yang dipajang adalah hasil jepretan sendiri, gitu-gitu. What you see is that what you get, gitu-gitu. Nanti sebelum berakhir topik ini, yang sudah mau tanya silahkan tanya ya. Jadi di chat aja di situ, nanti saya bacain pertanyaannya. Lalu dari tadi kan ininya fashion ya, materinya tentang fashion. Lalu gimana kalau bukan yang fashion gitu? Copywritingnya gimana sih? Nah, apakah ini bracket air minum ya kalau nggak salah dari teman Pelapak Bogor, lalu ada Hot Wheels dan ada charger gitu kan. Nah, copywritingnya gimana? Semua orang kan udah tahu fungsinya, semua orang udah tahu ini apa gitu kan. Nah, copywriting untuk produk yang selain fashion menurut saya dia minimal harus memperkenalkan siapa pelapaknya gitu. Jadi selain manfaat produk, kita tulis aja siapa pelapak, siapa kita sih gitu. Yang penting inti dari copywriting adalah untuk meyakinkan calon pembeli yang sudah klik lapak kita untuk membeli. Nah, ini contohnya. Ini dari teman Pelapak Bogor, Om Brian ASC. Ini adaptor pentil sepeda. Copywritingnya gimana kalau produknya seperti ini kan? Tapi saya suka di si Om ini nulis alasan kenapa tidak ragu untuk belanja di sini gitu kan. Nah, di situ ditulis saja lapak ini sudah lebih dari 1.000 penjualan, atau kalau Om Tante masih baru bisa ikut ke komunitas Bukalapak, bisa ikutan. Nah, itu juga perlu ditulis. Jadi kami adalah pelapak dari komunitas Jakarta, atau kami adalah pelapak dari komunitas Bogor. Itu juga perlu ditulis karena untuk meyakinkan calon pembeli yang masuk untuk belanja di lapak Om dan Tante. Caranya masuk komunitas itu bisa ke forum Bukalapak. Ada Om dan Tante bisa akses aja di komunitas.bukalapak.com. Itu nanti ada banyak regional Jakarta, Bogor, Medan, lalu Bandung, Surabaya, semua ada di situ. Om Tante tinggal gabung. Nah, kalau udah gabung, nah misalkan kalau Om dan Tante bingung, Om dan Tante bisa langsung email ke komunitas@bukalapak.com. Itu email aja, dicatat aja komunitas@bukalapak.com. Itu dicatat, lalu email, tanyain gimana caranya gabung ke komunitas Bukalapak. Jadi di sana kita bisa sharing-sharing seperti ini. Kita bisa bagi-bagi pengalaman selama ngelapak. Kita juga bisa, ya kalau Om dan Tante ini bisa banyak belajar lah di komunitas itu ya.
seperti itu. Nah, kita balik ke materinya. Intinya di yang kita tulis itu semuanya ya, semua yang kita tulis, maupun di misalkan di deskripsi lapak atau di deskripsi produk atau di header, di catatan pelapak, semuanya itu eh, kita harus meyakinkan calon pembeli kita gitu. Kalau kalau produk kita ini punya nilai tambah dan kita ini cukup meyakinkan untuk dijadikan pelapak dalam bertransaksi mereka gitu. Dan terima kasih. Jika ada Om dan Tante mau tanya, bisa ditanyakan. Bentar, saya minum dulu ya. Dari tadi saya ngomong terus. Eh, ada yang tadi masih nyimak, ayo siapa? Ada Yoga, Muhammad, Grando, Point Store, Icang. Yuk. Ada yang mau nanya? Kalau materinya kecepatan, sorry. Nah, ini ada pertanyaan dari Point Store. Untuk menggunakan fitur yang ada di Bukalapak berpengaruh besar nggak untuk mendongkrak penjualan? Kebetulan saya pakai semua. Semua fitur itu saya pakai dari mulai push, promote push, buka iklan, itu semua saya pakai. Dan alhamdulillah selama kalau saya prinsipnya begini Om dan Tante. Selama masih ada penjualan, walaupun untungnya tipis, itu naikin terus aja. Seperti itu. Lalu kalau jualan software bisa nggak? Bisa, asal ada yang dikirim. Setahu saya seperti itu ya. Kalau nggak cuman dikirim soft copy via email gitu nggak bisa karena nggak ada nomor resinya. Mungkin kalau XX jualan software original yang ada fisiknya itu mungkin bisa. Lalu ada Om Tahrulia. Ada contoh kalau jualnya batu cincin nggak Mas? Anak Bogor juga nih. Wah, anak Bogor. Ada, saya punya teman seller batu cincin dan dia udah good seller ya. Om atau Tante Tahrulia mungkin bisa bisa ke poin lapaknya aja langsung. Lalu hmm, nah ini copywriting yang powerful untuk jual barang sepengalaman Om Noval dari Om Yoga yang manjur. Jual barang copywriting yang manjur. Kalau menurut saya intinya sih kalau copywriting itu bagaimana cara kita untuk judul copywriting yang manjur untuk judul barang sepengalaman. Oh, judul ya. Saya tadi lupa bahas judul ya. Kalau menurut saya judul tuh ini pertanyaan dari Om Yoga ya. Judul barang yang penting itu ada kalimat yang menarik ya, misalkan terlaris gitu. Tapi yang lapak-lapak kayak gini jangan semua lapak karena kalau semua lapak orang akan bosen ngelihatnya. Jadi untuk lapak-lapak jagoan Om, untuk mungkin bisa di caption seperti itu, terlaris, best seller atau termurah seperti itu. Nah, lalu jangan lupa cantumkan keyword. Nah, itu juga penting. Tadi saya lupa bahas keyword itu sangat penting. Misalkan saya jual jaket kulit pria. Nah, itu kan ada tiga kata ya, tiga kata jaket kulit pria. Nah, itu harus kita ulang-ulang baik di judul atau di deskripsi produk seperti itu. Misalkan jaket kulit pria murah gitu, nah bla 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 bla. Di awal tulis jaket kulit pria. Nah, di deskripsi produknya itu juga harus ditulis pada tiga bagian penting. Yang pertama bagian awal, tengah, dan akhir. Nah, itu saya lupa istilahnya. Yang penting letaknya aja.
letaknya di awal, tengah, dan akhir. Misalkan eh, jaket kulit pria ini membuat bla 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 bla, itu pada kalimat awalnya. Nah, pada kalimat tengahnya bisa di caption juga model jaket kulit pria Ariel gitu-gitu, atau jaket kulit pria Al Ghazali, atau jaket jaket kulit pria dan lain sebagainya gitulah. Nah, pada kalimat penutupnya Om juga bisa tulis jaket kulit pria ini stoknya terbatas, buruan order sekarang. Nah, itu ngaruh ke CEO-nya nanti gitu. Ya, terus ada pertanyaan dari Om Ruli, tatanan bahasa harus baku atau yang penting mudah dimengerti aja, Om? Bahasa ya. Kalau menurut saya mengacu pada siapa pasar Om Ruli. Jadi kalau pasar Om Ruli misalkan eh, bapak-bapak atau usia-usia lanjut, mungkin Om bisa pakai bahasa Anda gitu, bahasa-bahasa yang baku gitu. Kalau Om dan Tante pasarnya adalah anak muda, itu juga saya juga sering lihat juga ada lapak yang eh, istilahnya bahasanya nyeleneh gitu. Ya kalau mau order di sini aja gitu-gitu ada juga. Jadi kalau bisa kita gunakan bahasa yang dimengerti sama pasar kita gitu. Jangan jangan pakai bahasa yang bahasa daerah, apalagi jangan sampai itu ada bahasa daerah. Kalau untuk chat mungkin bisa lah pakai bahasa daerah. Saya juga sering eh, ngechat bahasa Sunda di chat yang masuk. Tapi kalau untuk deskripsi lapak, karena yang baca adalah semua usia dan yang baca adalah cakupannya luas, jadi alangkah baik pakai kalimat baku tapi masih sering digunakan oleh target pasar Om dan Tante seperti itu. Lalu ntar saya baca pertanyaan dari Visto. Visto nanya, copywriting sederhana yang bisa dimengerti oleh kebanyakan orang itu bagaimana, Om? Apakah ada susunan sederhana agar copywriting punya pola? Ini pertanyaannya lumayan berat ya. Jadi copywriting bisa dimengerti kebanyakan orang. Sebenarnya copywriting tuh cuman bahasa sih, Om. Bahasa yang bisa membuat orang, kalau saya sih bilangnya bikin orang ngangguk-ngangguk ya. Jadi kalau kalau nulis lapak itu pasti saya baca ulang dari awal sampai akhir. Kalau saya ngangguk-ngangguk itu simpelnya kalau saya udah, oh saya udah yakin nih. Saya sendiri udah yakin ya. Nah, itu udah masuk gitu. Apa copywritingnya punya pola. Nah, pola tadi sudah dijelaskan polanya. Yang pertama adalah jelaskan apa produknya, terus manfaatnya, terus lalu masuk ke spesifikasi. Biasanya spesifikasi ini banyak angka ya, bikin 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 kita cepat bosen. Jadi alangkah baiknya habis kita masuk spesifikasi, kita masuk ke bagian bonus. Jadi konsentrasi pembaca itu habis habis baca banyak angka, dia akan konsen ke bonusnya, akan konsen lagi ke lapaknya setelah ngelihat kata bonus itu, atau free atau gratis gitu-gitu. Lalu yang terakhir ya itu, eh, pastikan kita kasih seperti ancaman lah, kecemasan kepada calon pembeli kita kalau produk kita ini limited dan stoknya terbatas, ayo buruan order sekarang, seperti itu. Tante Rara, eh, supaya deskripsi enak dibaca gimana, Om? Jadi menurut saya kalau deskripsi yang enak itu jaga jarak paragrafnya, terus kasih spasi yang baik supaya pembeli jelas bacanya, itu aja sih, Tante. Terus jangan lupa, banyak juga yang saya lihat pelapak-pelapak yang pakai caps lock semua. Itu juga saya sering lihat, itu ada pelapak yang pakai caps lock semua di lapak. Itu bikin menurut saya pusing ya bacanya, karena semuanya huruf besar gitu. Jadi itu juga, dan kalau bisa jangan huruf besar huruf kecil, huruf besar huruf kecil juga. Nah, jadi
diatur-atur lah sebagus mungkin gitu. Yang penting masih enak dibaca. Nah, terus V, kalau jualan barang yang bukan fisik, misalnya voucher untuk Universal Studio dan lain-lain, tipsnya gimana? Oh, voucher fisik untuk Universal Studio. Nah, kalau kayak gini mungkin kita bisa jelaskan apa aja yang bisa kita lakukan di sana, Om dan Tante. Jadi banyak banyak voucher itu yang jualan voucher tok gitu loh. Jadi kalau bisa mungkin bisa dikasih video tentang Universal Studio kayak apa gitu-gitu. Nah, mungkin bisa dikasih panduan untuk voucher kita nih, selain harganya murah tapi ada plus-plusnya gitu loh. Misalkan gratis topi gitu, misalkan pas topi dari sana gitu-gitu, atau mungkin bahas juga wahananya. Terus Tante V ya, Tante V juga mungkin bisa bisa kasih bonus bonus voucher makan di suatu restoran di sana seperti itu. Jadi lapak vouchernya itu akan lebih menarik pembeli gitu. Lalu ke pertanyaan berikutnya dari OT Design. Keren Om Nopal. Wah, terima kasih. Baru satu orang yang bilang saya keren. Lalu cara menentukan kata-kata yang digunakan pada judul agar produk lebih mudah ditemukan ke produk. Kalau produk nggak ketemu kan copywritingnya jadi kurang mengena. Kata-kata yang digunakan pada judul agar produk lebih mudah ditemukan. Oke, ya kita masuk ke CEO ya, kalau kalau seperti itu ya. Jadi masuknya ke mesin pencari. Nah, kalau seperti itu mainnya, jadi banyak 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 yang perlu Om Tante ketahui tentang CEO. Oh, sorry, SEO maksudnya, bukan CEO ya, SEO. SEO, Search Engine Optimization. Oke. Oh, ya, seperti itulah SEO. Sorry, SEO. Jadi eh banyak yang ditinjau kalau untuk masuk ke situ. Jadi di sana ada kata kunci. Ya, tadi yang saya jelaskan, kata kunci di judul itu harus harus kena minimal 3 kata awal. Lalu di deskripsi itu ada 3 bagian, di atas, di tengah, dan di bawah. Itu harus diulang-ulang terus. Tapi dengan catatan kalimatnya harus nyambung gitu loh. Jangan Om Tante banyakin kata kunci tapi kalimatnya nggak nyambung. Nah, itu masih, ya, masih saya coba-coba juga sih, karena dari sekian produk saya hanya beberapa yang masuk di keyword yang saya inginkan. Misalkan saya jualan jaket kulit. Nah, saya tulis jaket kulit di Bukalapak, itu yang masuk di page 1 itu ada 2 produk doang dari sekitar 20 sih. Nah, kalau ikat pinggang itu yang masuk di page 1 itu baru satu dua dua lah, 2 produk. Nah, itu juga saya kurang paham, tapi itu terus saya coba. Nah, menurut menurut saya pribadi yang saya terapkan tuh itu seperti itu. Jadi 3 kata awal itu harus ada di 3 keyword, tiga keyword awal itu harus ada di judul, lalu di bagian depan deskripsi, tengah, dan di belakang, seperti itu. Nah, terus ada Om Grando tanya, efektif nggak kalau pengulangan kata kunci pada judul barang? Menurut saya nggak efektif, karena entar akan boros keyword gitu, Om Grando. Jadi yang dibaca tuh hanya 3 kalimat awal, itu yang paling penting, 3 kata awal. Jadi kalaupun misalkan saya jual jaket kulit keren gitu misalkan ya, atau jilbab pasmina cantik. Nah, saya ulang-ulang terus tuh, jilbab pasmina cantik, jilbab pasmina cantik, jilbab, itu nggak bagus. Jadi kalau judul harus jangan sampai ada kata yang diulang seperti itu, karena itu untuk meminimalisir jumlah karakter yang dibatasi oleh SEO itu sendiri, seperti itu, teman-teman. Nah, misalkan
Om dan tante bisa, saya ngambil ini ya, ngambil contoh di lapak saya. Misalkan ikat pinggang pria, sabuk kulit gesper untuk laki-laki. Nah, saya malah kadang untuk laki tok, nggak ada laki-laki gitu. Jadi semua keyword saya masukin gitu. Kalau orang nyari sabuk keluar, orang nyari sabuk kulit keluar, orang nyari ikat pinggang keluar, ikat pinggang pria keluar. Nah, kalau bisa seperti itu. Dan keyword yang mau kita tembak itu ada 3 kata, itu harus diulang-ulangnya di deskripsi di bagian awal, tengah, dan di bawah seperti itu. Lalu ada Om ACS. Bagaimana cara mengarang deskripsi yang bagus untuk barang aksesoris? Nah, tadi ada saya kasih contoh lapak, salah satu pelapak dari Bogor, Om Brian. Nah, itu aksesoris sepeda, dan memang nggak terlalu banyak, yang perlu dijelaskan. Pada misalkan casing HP, aksesoris handphone ya, misalkan kita ambil contoh, kan nggak banyak perlu dijelaskan kan di aksesoris handphone itu. Nah, mungkin kita bisa jelaskan lapak kita, tentang siapa kita gitu. Misalkan kami adalah distributor pertama untuk produk, contohnya Nilkin lah, saya sorry sebut merek, contohnya Nilkin case protector gitu-gitu. Nah, itu om klaim aja, tapi ya jangan berlebihan juga gitu loh. Misalkan jangan ngaku-ngaku yang terlalu berlebihan lah, asal orang buat eh, kita sebagai pelapak meyakinkan calon pembeli yang masuk, seperti itu. Om Erik, kalau endorse artis apakah perlu namanya dia dimasukkan juga? Kebetulan saya sejauh jualan saya udah uh, ngendorse beberapa artis ya, untuk dompleng media sosial dagangan saya, dan untuk foto produk juga. Nah, perlu nggak sih kalau nama artis itu ditulis untuk copywriting ya? Kalau menurut saya tergantung siapa artisnya, terus terkenal atau enggak, dan dia dikenal enggak sama calon pembeli kita gitu. Kalau kalau dia enggak, misalkan dia enggak terlalu terkenal atau dia enggak dikenal sama calon pembeli kita, buat apa kita cantumkan? Toh dia juga enggak minta dicantumkan di lapak kita gitu kan. Nah, yang penting kalau 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 kita endorse itu, yang penting dia posting ke media sosialnya dia untuk meng meng-up lah, meraup followersnya untuk kepoin lapak kita atau media sosial kita. Seperti itu kalau kalau endorse ya. Ya, terus ada Tante Lucy, saya kerja di lapak elektronik. Kalau di deskripsi produk terlalu panjang seperti keunggulan, calon pembeli mungkin males bacanya. Belum tentu. Kenapa saya bilang belum tentu? Itu kan pandangan subjektif dari Tante Lucy ya. Kalau menurut saya pribadi ya, ini anggap aja saya adalah calon pembeli Tante Lucy. Saya kalau belanja elektronik, sejauh ini saya belanja elektronik di Bukalapak, saya selalu lihat pertama itu dari harga. Itu udah mutlak ya, dari harga. Kalau harganya terlalu murah saya nggak pilih, tapi nggak ada reviewnya, itu saya nggak pilih. Saya milih harga yang masuk akal, nggak murah-murah amat, dan ada reviewnya kalau bisa. Ada review, terus ada penjelasan dari si pelapak. Misalkan saya terakhir belanja itu belanja TV. Nah, itu saya beli TV di lapak, adalah pelapak di Tangerang. Ya, dia jelaskan semua tentang TV ini, mereknya ini, berapa inch, speknya, ketajaman warna, segala-segala. Itu saya baca. Kalau Tante Lucy tahu, itu saya baca. Nah, saya baca semua, dan dia kasih free pengiriman. Jadi dia pakai kurir pribadi, karena barang-barang besar dia pakai free pengiriman. Jadi kurir toko. Itu penting juga untuk dijelaskan gitu di lapak lapak-lapak yang jual produk elektronik. Jadi jangan menganggap kalau produk elektronik pun nggak ada
copywritingnya gitu. Jadi semuanya pasti ada manfaatnya dan ada yang perlu kita tulis. Terus ada pertanyaan dari Tante Aulia. Nah, Mas, kalau untuk seller yang dropship itu kan biasanya foto dan deskripsi produknya kadang kurang detail. Kira-kira gimana copywritingnya? Kalau aneh nambahin sendiri berdasarkan asumsi apa nggak apa-apa? Jawabannya adalah nggak apa-apa. Karena saya jualan juga dulu awalnya dropship. Saya beli jaket itu dulu di Bandung, lalu saya beli satu. Ya memang saya foto sendiri sih, cuman untuk beberapa model lain yang belum saya beli, itu saya minta gambarnya aja, terus saya karang-karang deskripsinya berdasarkan apa yang udah saya beli gitu. Kan saya beli satu dulu. Nah, menurut saya nggak apa-apa kalau untuk ngarang-ngarang, asal asal bener sih, itu sih yang penting sih. Jadi keep in touch sama suppliernya, jangan sampai putus. Kalau bisa kita kasih penjelasan tentang produknya gitu. Kalau kalau kita nebaknya nggak bener kan ntar kena komplain, itu sangat dihindari. Terus nah jadi saran saya untuk Tante Aulia, mulai, ya memang dropship nggak salah ya, dropship nggak salah, tapi ada baiknya untuk minimal tuh cicil satu produk foto lagi satu produk kan. Kalau satu produk terjual pasti ada untungnya kan. Nah, untungnya itu buat beli produk yang lain kalau bisa sih, seperti itu. Jadi lama-lama nanti katalognya lengkap kok. Terus ada pertanyaan dari Om Khairul Tri Susilo. Om, mau tanya Om Noval, apa teknik copywriting ini bertabrakan dengan CEO Google atau CEO internal dari BL? Jawabnya sih menurut saya enggak ya, karena itu hal yang beda ya. Kalau kalau SEO Google sama SEO internal dari BL itu suatu hal yang berbeda, jadi nggak bertabrakan sih. Lalu pertanyaan dari Om Rizky Nugraha. Om, ada cara nggak menentukan hot keyword di Bukalapak, keyword yang paling banyak dicari di Bukalapak? Kalau saya bukan ahli IT ya. Sebenarnya saya nggak tahu tentang gimana SEO itu bekerja. Saya cuman coba-coba dari ratusan lapak saya coba, dan akhirnya lapak saya bisa berada di atas, itu yang saya terapkan gitu. Nah, kalau untuk pertanyaannya Om Rizky, cara menentukan hot keyword, saya sih kalau saya nyarinya gini. Gampangnya Om ketik aja, misalkan Om nyari sepatu. Ketik sepatu, nanti ada suggest keyword yang lain. Nah, itu berarti yang paling sering dicari orang. Misalnya sepatu, tulis banyak tulisan suggest ke bawahnya, sepatu Nike, sepatu wanita murah, sepatu cantik. Nah, itu berarti yang paling banyak dicari, itu sih gampangnya. Terlalu malam kita, yang Om dan Tante belum nyimak dari awal, kita bahas lagi. Jadi tadi kita bahas tentang copywriting. Copywriting itu adalah cara untuk kita berdiskusi dengan calon pembeli kita lewat media tulisan yang ada di semua lapak kita, baik itu di judul produk, di deskripsi produk, atau di catatan pelapak sekalipun. Itu semuanya adalah penting, dan tujuan dari copywriting adalah meyakinkan bagaimana pembeli yang masuk ke lapak kita itu langsung memutuskan untuk membeli produk kita. Nah, seperti yang Om dan Tante ketahui, promote push dan push segala buka iklan itu kan membutuhkan budget. Nah, copywriting ini atau teknik meyakinkan pembeli ini dibutuhkan untuk meminimalisir budget yang sudah kita keluarkan. Jadi kalau Om dan Tante keluar misalkan
berapa ratus ribu per hari tapi yang laku cuman 5, itu menurut saya ya masih untung, tergantung juga produknya kan. Tapi kalau bisa, kalau untuk evaluasi seperti itu jangan per hari gitu, jadi per bulan. Nah, mungkin ini nggak masuk deskripsi produk ya, nggak masuk copywriting, cuman ini poin dari saya yang biasa make promote push. Ya kalau untuk evaluasi promote jangan per hari, tapi kalau om dan tante rugi di minggu ini, itu ya mungkin minggu depan bisa beli, karena orang yang masuk lapak om dan tante itu belum tentu beli sekarang gitu. Jadi eh, bisa juga dia masukin keranjang dulu seperti itu kan. Jadi bagaimana kita meyakinkan pembeli untuk membeli di lapak kita lewat apa yang kita tulis, itu sangat penting untuk diterapkan di lapak-lapak kita. Nah, ya. eh Terus om dan tante kalau yang pengen belajar ngelapak di Bukalapak ini yang baik, dan gimana sih tips-tips dan triknya untuk berjualan di Bukalapak, mungkin om dan tante bisa langsung klik aja tuh yang ada tulisan di bukalapak.com, di atas tuh ada komunitas. Nah, itu bisa diklik. Om dan tante bisa langsung ke, kalau om dan tante lagi malas ngeforum, om dan tante bisa klik aja langsung tips dan trik. Di situ banyak sekali om-om yang sudah good seller sampai recommended seller, semua udah sering nulis di situ, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa diambil dari situ. Tuh, webinar saya juga ada berawal dari tulisan saya yang saya tulis di Buka Forum. Nah, banyak sekali seller-seller yang eh, berbagi di situ tentang tips-tips jualan. Om dan tante tuh bisa soft selling juga tanpa harus terang-terangan jualan gitu, karena di Buka Forum tuh nggak boleh jualan ya. Jadi eh, om dan tante kasih backlinknya aja, link lapaknya ke tulisan di Buka Forum gitu. Jadi jangan bikin thread tentang jualan di Buka Forum. Jadi Buka Forum tuh khusus untuk hal-hal yang berbau dengan forum atau ya sekedar relax gitu-gitu. Jangan jangan jualan di Buka Forum, dan jangan jangan lupa juga untuk eh, ajak teman-teman om dan tante yang punya lapak untuk gabung ke komunitasnya masing-masing. Terus di Buka Forum itu bukan hanya tips dan trik ya, tapi juga ada kontes juga, ada ya banyak-banyak hadiah. Saya juga jujur, saya sempat dapat ya tiga kali menang kontes Buka Forum waktu itu ya. Copywriting ini juga masuk masuk dalam nominasi waktu itu yang menang, dan ya alhamdulillah ya lumayan buat buat belanja lagi gitu om dan tante, voucher Bukalapak uangnya. Nah, jadi kalau buat om dan tante yang punya tips dan trik juga bisa langsung tulis di situ. Terus pertanyaan-pertanyaan, kalau om dan tante di sini kan banyak yang nanya dan belum sempat saya jawab ya, bisa gabung aja di Telegram channelnya komunitas Bukalapak. Terus oh iya, 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 gabung di Telegramnya komunitas Bukalapak. Terus jangan lupa untuk saksikan juga webinar-webinar selanjutnya. Setiap minggunya akan ada webinar-webinar yang keren-keren dari pembicara yang tentunya lebih keren dari saya. Tadi ada yang bilang saya keren, terima kasih banget. Aduh, jadi nggak enak. Jadi ya terima kasih banget untuk Om dan Tante yang udah menyempatkan dirinya untuk nyimak dan memperhatikan saya. Ya, saya jarang masuk kamera jadi agak-agak grogi. Ya, mungkin cukup sekian. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.